Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Udina Putri dari program D3 Analis Kesehatan Abdi Nusa Palembang. Baiklah, saya akan memaparkan tentang soal atau jawaban tentang protozoa dengan mata kuliah dasar-dasar mikroorganisme. Soal yang pertama adalah berikan penjelasan mengenai definisi protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang berarti protos, artinya yang pertama, sedangkan zoo artinya hewan. Maka dari itu protozoa adalah hewan yang pertama atau mudanya yang pertama kali, atau hewan yang muda tingkat rendah yang hanya memiliki satu sel. Baiklah, soal yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan organisme yang bersifat heterotrof. Mikroorganisme yang bersifat heterotrof itu adalah mikroorganisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri atau dengan bantuan mikroorganisme lainnya. Yang soal nomor 3 yaitu sebutkan ciri-ciri si ciliata. Ciri-ciri ciliata itu adalah memiliki alat gerak silia atau rambut getar. Yang kedua yaitu bersifat heterotrof. Yang ketiga adalah pembelahan biner. Yang keempat yaitu berukuran mikroorganisme memiliki ukuran mikroorganisme yang paling besar itu ada yang mencapai 3 milimeter yang berkasat mata. Terus terdapat pada seluruh bagian sel, bentuk tubuh oval, hidup bebas pada lingkungan yang berair, terus hidup parasit. Soal yang keempat adalah protozoa ini tidak memiliki alat gerak. Bagaimana cara dia berpindah tempat? Nah, protozoa ini memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar, silia atau bulu cambuk, atau dengan sel itu. Berdasarkan alat geraknya yang dimiliki, maka protozoa dibedakan menjadi empat jenis, 4 kelas, yaitu rhizopoda atau selkodina atau kaki semu. Yang kedua yaitu flagella atau menggunakan flagel untuk alat geraknya. Yang ketiga yaitu ciliata yang rambut getar tadi. Yang keempat yaitu sporozoa yang bergerak dengan cara mengubah, tidak mempunyai alat gerak, tetapi dia bisa bergerak dengan meluncurkan badannya dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Oke, soal yang nomor 5 yaitu jelaskan peranan protozoa yang merugikan dan yang menguntungkan. Peranan protozoa yang menguntungkan dengan contoh yaitu zooplankton. Zooplankton ini adalah mikroorganisme protozoa yang menguntungkan karena bisa menjadi tempat makanan ikan atau jenis hewan lainnya yang di laut atau di air laut atau di air tawar. Ya, sedangkan protozoa yang merugikan yaitu sifat protozoa yang menyebabkan penyakit atau mengancam manusia. Nah, contohnya itu atau sering disebut dengan kosmopolit atau tadi kosmopolit, yaitu yang bisa mengancam manusia, yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia itu.